Halo guys, welcome back to Cookies and Cream Media, di mana berita viral kita bahas sambil nyemil, bukan nyinyir. Oke guys, kali ini kita akan ngebahas tentang misteri kematian dari Arya Daru Pangayunan, yaitu seorang diplomat muda yang berusia 39 tahun ya. Jadi Arya Daru Pangayunan ditemukan tewas di kamar indekosnya itu tanggal 8 Juli 2025 sekitar pukul 8.30 pagi waktu Indonesia Barat dengan kondisi kepala terlilit lakban dan badannya tertutup selimut. Ada beberapa kemungkinan penyebab kematian dari mendiang Arya Daru Pangayunan ini. Yang pertama, mendiang ini diduga bunuh diri. Tapi guys, kalau melihat dari CCTV ya, jadi ini adalah CCTV terakhir kali Arya Daru terlihat di sekitaran kamar kosnya, itu kemarin malamnya guys. Di CCTV ini kita bisa lihat ya, mendiang ADP ini datang dari luar terus menuju ke kamarnya, dan waktu itu dia memakai baju kemeja hitam, celana panjang hitam dan sepatu, dan dia membawa sesuatu di tangannya itu ya. Terus dia masuk ke kamarnya, dan beberapa menit kemudian dia keluar lagi membawa plastik besar itu ya. Kemungkinan dia sedang membuang sesuatu ya. Di plastik itu kemungkinan ada sampah atau yang cukup besar, yaitu dia bawa keluar lagi. Tapi waktu itu dia sudah gak pakai sepatu, dia sudah lepas sepatunya dan mengganti sepatunya itu dengan sandal gitu ya. Nah, setelah buang sampah itu, terus dia balik lagi masuk ke kamar kosnya, dan setelah kejadian itu dia tidak terlihat lagi sampai keesokan harinya mendiang ADP ditemukan tewas di kamar kos itu dalam keadaan kepala terlilit lakban dan tertutup selimut. Nah, menurut keterangan dari istri mendiang ADP, karena dia merasa susah menghubungi suaminya, jadi istrinya ini menghubungi si pemilik kosan dan meminta pemilik kosnya untuk mengecek kamar si ADP ini. Jadi diperlihatkanlah CCTV yang kedua ini, di mana ada seorang pria gitu ya, yang itu dia lagi nggak pakai baju, dia lagi berjalan di sekitaran kamar dari ADP ini. Jadi karena istri dari ADP ini susah gitu ya, kok tiba-tiba hilang kontak, jadi suaminya tuh nggak bisa dihubungin. Jadi istrinya ini minta tolonglah kepada si pemilik kosan untuk mengecek ke area kamar si ADP ini. Nah, itu diperlihatkan di CCTV itu. Ini adalah si pemilik kos yang sedang mengecek keadaan di sekitar kamar. Apa mungkin si ADP ini masih tidur atau apa? Dia mengecek sambil kayak itu sambil menerima telepon ya, mungkin sambil menghubungi si istri dari ADP ini. Karena sampai pagi ADP ini tidak bisa dihubungi oleh istrinya, mungkin istrinya sudah ada feeling atau gimana, dia menghubungi lagi nih si penjaga kosan atau pemilik kosannya ini untuk mengecek sekali lagi di kamar si suaminya. Nah, ini di CCTV ini pagi sekitar jam 8 ya, itu jadi kosan mengecek ke kamar ADP. Dia menggedor-gedor pintu, mungkin dia menggedor-gedor pintu dan tidak ada yang menyahut gitu ya. Akhirnya atas permintaan dari istrinya itu, si pemilik kosan mencoba untuk membuka pintu. Mungkin karena tidak bisa membuka pintu, akhirnya dicongkellah si jendela kamar ADP ini. Dicongkel jendelanya pakai obeng. Setelah jendelanya bisa terbuka, dia masukin tangannya dan membuka double locknya dari jendela itu kan. Terus Nah, ini banyak nih yang bilang kalau si pria ini mengeluarkan tisu dari dalam
kantongnya untuk membuka pintu. Tapi kalau menurut Makukis itu tuh bukan tisu gitu. Itu adalah kunci cadangan atau kunci duplikat dari kamar itu. Jadi setelah double locknya dibuka dari dalam, itu tetap harus ditempelin kunci, ditempelin cardnya itu harus tetap ditempel gitu untuk membuka pintunya dari luar. Itu menurut Makukis itu bukan tisu ya, bukan tisu, tapi itu adalah kunci duplikat. Nah, terus salah satu prianya masuk dan melihat keadaan dari ADP ini yang kepalanya sudah tertutup lakban. Terus dia keluar lagi dan teman yang satunya lagi mengecek juga ke dalam. Kenapa harus direkam? Ya iyalah, karena dia mau membuka pintu kamar orang gitu untuk sebagai bukti. Ya jelas mereka merekam dan wajib direkam gitu ya. Kalian pasti pernah dong pesan sesuatu online terus kalian bikin video unboxing. Nah, kayaknya ya sama seperti itu gitu, untuk bukti kalau ada apa-apa, ini loh buktinya gitu. Makanya direkam gitu dari awal mereka gedor pintu sampai nyongkel, sampai masuk dan selanjutnya gitu. Apalagi posisi CCTV yang berubah. Kenapa kemarinnya itu CCTV-nya menghadap ke arah gerbang, dan di saat pemilik kos mau gedor pintu kamarnya Arya Daru, kenapa kok posisinya berubah? Ya karena CCTV itu memang bisa dirubah posisinya. Ada beberapa CCTV yang kita dari HP aja itu udah bisa membelokkan angle dari CCTV itu. Apalagi yang akan masuk ke kamarnya Arya Daru ini adalah pemilik kosnya. Jadi ya pastilah dia mengatur dulu CCTV-nya agar mengarah ke pintu dan jendelanya si ADP ini. Dan itu juga bukan sesuatu keanehan gitu. Kayaknya kalau misalnya memang segampang itu, dalam waktu 24 jam aja itu pasti bakalan udah kebongkar sih siapa pembunuhnya gitu. Kalau misalkan ini memang pembunuhan dan pembunuhnya bisa seceroboh itu, ini pasti bakalan terbongkar dalam waktu kurang dari 24 jam lah, udah bisa terbongkar gitu. Apalagi di daerah sana, di area guest house atau kos itu ada beberapa CCTV, dan tidak cuma CCTV itu aja, ada 4 atau 6 CCTV yang ada di sana gitu. Jadi kalau ada orang yang masuk itu, misalkan pun CCTV yang beredar itu tidak merekam, pasti ada CCTV lain yang menangkap gambar dari seseorang yang masuk itu. Atau kalau emang ini pembunuhan berencana, ini memang sudah direncanakan dan sudah dipersiapkan dengan sematang mungkin, dan itu tidak terekam sama sekali oleh CCTV, berarti orang ini sudah lama sudah mempelajari betul-betul CCTV yang ada di indekos itu. Ada juga nih teori yang berseliweran, si ADP ini kan sebelumnya katanya menerima paket makanan. Ada yang bilang kalau misalnya di makanan itu mengandung obat bius yang menyebabkan setelah si ADP ini memakan makanan tersebut, dia terbius dan tidak sadarkan diri. Nah, setelah itulah seseorang itu melakban wajah si ADP. Makanya tidak ada sama sekali tanda-tanda kekerasan gitu, karena si korban ini sudah pingsan atau sudah tidak sadarkan diri saat sedang dilakban itu. Itu mungkin aja, tapi kapan orang itu masuk ke kamarnya coba? Kalau memang seperti itu, atau mungkin nggak ADP ini yang melakban sendiri wajahnya? Kalaupun mungkin, tapi ini menurut keterangan saksi ini saat ditemukan kondisi lakban itu adalah sangat rapi. Mungkin nggak sih orang melakban dirinya sendiri itu sangat serapi itu?
dan posisi selimutnya itu masih terselimut, badannya tertutup gitu. Kalaupun misalnya ya dia melakban dirinya sendiri, sebelum meninggal itu pasti ada saat-saat dimana dia itu susah nafas dan badannya pasti gemeteran atau bergeser-geser, dan posisi selimut itu nggak akan bisa serapi itu. Mungkin selimut yang tadi menutupi badannya itu sudah terjatuh ke lantai atau tidak mungkin serapi itu. Dan menurut keterangan dari istrinya, ADP ini juga menderita penyakit sih katanya sih ya. Ada penyakit GERD dan juga kolesterol. Kalau misalnya GERD-nya kambuh, apakah mungkin gitu saat GERD kambuh terus dia tiba-tiba melakban dirinya gitu? Mungkin nggak ya? Kayaknya kok ini benar-benar menguras pikiran banget gitu. Padahal ya kalau misalnya ini adalah pembunuhannya ece-ece ya udah cek aja CCTV-nya, pasti ada lah yang bisa diungkap dari CCTV itu. Kalaupun misalkan kamera bergeser, nah kapan kamera itu bergeser dan siapa yang menggeser kamera, itu sudah bisa jadi petunjuk. Tapi kalau bisa terapi ini tanpa terdeteksi CCTV sama sekali, itu gimana? Apalagi ADP ini adalah seorang diplomat muda yang menangani kasus-kasus besar gitu ya. Salah satunya adalah kasus yang lagi viral sekarang, yaitu kasus tindak pidana perdagangan orang ke Kamboja. Mungkin nggak ini ada hubungannya dengan itu gitu, karena Arya Daru ini bukanlah orang biasa gitu loh. Jadi apakah mungkin ada orang yang tidak terima atau merasa dirugikan dengan terungkapnya TPPO ini, jadinya dia ini adalah salah satu ancaman gitu ya, agar pemerintah ini tidak berani-berani mengusik bisnis dari si perencana pembunuhan ini. Tapi kita tidak boleh berspekulasi dulu ya. Kita tunggu dulu hasil dari penyelidikan Polda Metro Jaya untuk mengetahui lebih lanjut lagi apa sih penyebab kematian dari ADP ini. Dan satu lagi nih, si istri dari ADP ini, dari rekaman CCTV yang tadi ya, itu beberapa kali penjaga kos itu beberapa kali mengecek keadaan kamar atau mengecek si Arya Daru ini atas permintaan dari istrinya. Jadi istrinya tuh terlihat di sini sangat khawatir. Kalau misalkan tidak ada apa-apa, masa sih khawatir itu kalau misalkan suaminya tidak bisa dihubungi beberapa saat gitu ya. Sampai-sampai dia harus minta tolong ke penjaga kos untuk mengecek gitu. Apalagi mereka kan sudah terbiasa long distance ya. Mereka sudah biasa tinggal berjauhan gitu kan. Ya nggak komunikasi dalam beberapa saat atau beberapa jam atau sehari, itu kan hal yang wajar itu nggak sih? Tapi ini tadinya katanya jam 9 itu, menurut informasi ya, jam 9 itu mereka masih komunikasi. Setelah komunikasi terakhir itu, ADP sudah tidak bisa dihubungi lagi. Mungkin dia ketiduran atau apa. Tapi kenapa istrinya nih sampai menyuruh atau minta tolong kepada si penjaga kos untuk mengecek beberapa kali gitu. Jadi kayaknya istrinya nih ada, entah itu firasat atau si ADP ini ada menceritakan sesuatu kepada istrinya yang membuat istrinya itu khawatir. Jadi saat dia tidak ada kontak, dia merasa, aduh ada apa ya dengan suami aku gitu. Makanya dia minta tolong kepada si penjaga kos untuk mengecek. Dan kalau kalian perhatikan ya, di CCTV yang pertama itu sebenarnya dia agak terburu-buru nggak sih masuk ke dalam kos itu. Apakah sebelumnya dia ada menerima ancaman? Kita nggak tahu karena itu belum dibeberkan oleh pihak kepolisian. Aku berharap semoga pihak kepolisian ini memang betul-betul bekerja ya untuk mengungkap kasus ini, dan semoga kasus ini tidak dimanipulasi. Ini bisa terbongkar secara gamblang. Kita kawal terus guys, semoga ini akan cepat terungkap ya. Kalau menurut kalian gimana guys? Apakah ADP ini bunuh diri atau dia
saat itu terserang suatu penyakit atau penyakitnya itu sedang kambuh yang menyebabkan dia meninggoy, atau ini adalah kasus pembunuhan terencana. Menurut kalian gimana? Coba komen di kolom komentar. Kita kawal kasus ini sampai benar-benar terungkap. Oke, segitu dulu dari Mbak Cookies. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.